Oke, baik. Shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dan selamat pagi buat Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah yang sedang menyaksikan akan pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Baik Bapak Ibu Saudara, untuk tidak berlama-lama, mari sama-sama saya mengajak kita membuka kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Injil Lukas. Injil Lukas pasal 8. Slide-nya sudah bisa? Ya. Injil Lukas pasal 8, ayatnya yang ke-26 sampai yang ke-39. Injil Lukas pasal 8 ayat 26 sampai 39. Ya, suatu sukacita Bapak Ibu Saudara, kita boleh kembali berkumpul beribadah sekalipun dalam masa yang normal ini. Dan kita percaya bahwa kasih karunia Tuhan yang ajaib yang senantiasa menolong dan memampukan kita. Kita akan baca bagian ini secara bergantian. Injil Lukas, sekali lagi Injil Lukas pasal 8 ayat 26 sampai 39. Saya akan mulai ayat 26 dan Bapak Ibu Saudara ayat 27, dan kita bergantian sampai ayat 39. Firman Tuhan berbunyi demikian. Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Lalu mendaratlah Yesus dan murid-muridnya di tanah orang Gerasa yang terletak di seberang Galilea. Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu tidak disukai oleh setan dan sudah lama tidak berpakaian dan tidak tinggal di dalam rumah, tetapi dalam perguruan. Ketika ia melihat Yesus, ia berteriak lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku." Ia berkata demikian sebab Yesus memerintahkan roh jahat itu keluar dari orang itu. Karena sering roh itu menyeret-nyeretnya, maka untuk menjaganya ia dirantai dan dibunuh. Tetapi ia memutuskan segala pengikat itu, dan ia dihalau oleh setan itu ke tempat-tempat yang suci. Dan Yesus bertanya kepadanya, "Siapakah namamu?" Jawabnya, "Legion," karena ia kerasukan banyak setan. Lalu setan-setan itu memohon kepada Yesus supaya ia jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam rumah. Adalah di sana sejumlah besar babi sedang mencari makan di lereng gunung. Lalu setan-setan itu meminta kepada Yesus supaya ia memperkenankan mereka memasuki babi-babi itu. Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah setan-setan itu dari orang itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi-babi tersebut dari terkumpulan lalu mati. Setelah penjaga-penjaga babi itu melihat apa yang telah terjadi, mereka lari lalu menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Dan keluarlah orang-orang itu mendengarkan apa yang terjadi. Mereka datang kepada Yesus, lalu mereka menjumpai orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu duduk di kaki Yesus. Ia telah berpakaian dan sudah berpasaran, maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu memberitahukan kepada mereka bagaimana orang yang dirasuk setan itu telah diselamatkan. Lalu seluruh penduduk daerah Gerasa meminta kepada Yesus supaya ia meninggalkan mereka, sebab mereka sangat ketakutan. Maka naiklah ia ke dalam perahu
ditinggalkan, setan-setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertainya. Tetapi Yesus menyuruh dia pergi, katanya, "Pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu." Orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca, mendengarkan, bahkan terlebih yang melakukan kebenaran itu di dalam kehidupan setiap kita. Pagi ini Bapak Ibu Saudara, saya mau mengajak kita untuk belajar dengan satu tema, yaitu bahwa kamu sangat berharga. Bahwa setiap kita sangat berharga. Ketidaktahuan kita akan nilai atau harga suatu barang akan membuat kita cenderung bertindak sembarangan dengan barang tersebut. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, ketidaktahuan kita akan nilai atau harga sebuah barang akan membuat atau cenderung bagi kita untuk bertindak sembarangan dengan barang tersebut. Semakin mahal barang itu, semakin khusus kita akan memperlakukannya. Contoh, seumpama ini, Om Ferry ini titip mobilnya sama saya, terus dia kasih tahu, "Dan ini saya mau berangkat ini ke luar negeri, tidak ada orang di rumah, jadi minta tolong ini mobil dititip di sini supaya ada yang jaga." Ya, mobil ini harganya sekitar 500-an, paling tidak 1 M. Saya yang tahu harganya dikasih tahu, oh harganya 1 M, 500. Tentu bagi saya adalah tidak membuat sembarangan dengan barang yang dititipkan itu. Tentu bagaimana caranya supaya saya bisa menjaga barang itu agar tetap aman. Tidak ada yang rusak dan tidak ada yang mencuri. Jadi kecenderungan kita, kalau kita mengetahui suatu nilai atau harga suatu barang, kita akan memperlakukan akan barang tersebut dengan lebih baik. Nah, hal ini sebenarnya juga berlaku dalam aspek-aspek dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Orang yang tidak mengerti akan nilai, arti nilai dari sebuah persahabatan akan cenderung berbuat sembarangan dengan persahabatan tersebut. Orang yang tidak mengerti akan nilai sebuah pernikahan akan cenderung berbuat sembarangan dengan pernikahan tersebut. Orang yang cenderung tidak mengerti akan nilai sebuah kehidupan, bagaimana ia ditebus, dengan apa ia ditebus, tentunya sebagai orang-orang percaya, akan bertindak sembarangan dengan kehidupan. Nah, melihat banyaknya orang Kristen yang memperlakukan hidupnya secara sembarangan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ini menunjukkan bahwa banyaknya orang yang tidak mengerti akan nilai atau harga daripada kehidupannya, bahwa dengan apa dia telah ditebus. Sehingga meskipun mereka mengaku percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi ia tetap hidup di dalam kesia-siaan. Ia tetap hidup seperti orang yang kehilangan arah tujuan. Ia tetap hidup cenderung kehidupannya tidak menarik, bahkan membosankan. Begitu-begitu saja. Mereka hidup tidak sebanding dengan nilai mereka ditebus. Suami istri terkadang menodai akan pernikahan dengan apa? Dengan perselingkuhan. Itu menandakan bahwa mereka tidak mengerti akan nilai daripada sebuah pernikahan. Pernikahan seperti apa yang Tuhan mau? Anak muda merelakan akan
keperawanan, keperjakaan mereka hanya untuk kepuasan sesaat, bahkan menukar hidupnya dengan hidup di dalam neraka. Nah, kalau kita sebagai orang-orang tebusan hidup murah atau di bawah nilai yang seharusnya, Bapak Ibu Saudara, maka kita sedang sebenarnya membuat apa yang Tuhan Yesus lakukan di atas kayu salib itu menjadi sia-sia, menjadi murah, terlalu mahal apa yang Tuhan Yesus buat di atas kayu salib. Sebagai perbandingan, Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara menghadiri seseorang yang ingin menikah, ya biasanya di pertunangan atau sebelum acara pernikahan ada yang namanya acara seserahan, ya kita kenal sebagai seserahan atau membawa mahar gitu. Mungkin kita yang mengenal kata mahar itu, ataupun kita mengenal sebagai belis. Nah, kalau di tempat saya dikenal dengan sebutan uang panai. Nah, uang panai. Nah, atau juga disebut dengan mas kawin. Nah, ketika Bapak Ibu Saudara ingin melamar anak perempuan orang lain, ini biasanya sih terjadi dan berlaku di beberapa suku dan budaya tertentu. Jadi tidak semuanya. Jadi saya tidak mengeneralisir bahwa semuanya seperti itu. Tidak demikian. Tetapi ada beberapa yang saya saksikan dan ada beberapa yang memang terjadi, yang diceritakan, yang saya dengarkan, sehingga ini membuat bahwa acara seserahan, uang panai ini, atau bayar belis ini, ataupun bayar mahar ini menjadi sesuatu yang negatif di pandangan banyak orang. Yang terjadi adalah kadang bahwa orang ingin menikahkan anaknya, tapi ditanya dulu, mampu bayar berapa? Ini bicara tentang harga dan nilai. Berapa yang bisa kamu taruh untuk anak saya? Kalau di tempat saya, Bapak Ibu Saudara, kalau secara khusus di Bugis itu, tidak semuanya juga sih, tetapi beberapa, bahkan yang saya saksikan sendiri. Kalau ingin melamar anak perempuan orang, biasanya yang mahal belisnya, maharnya itu adalah orang yang punya kedudukan tinggi atau disebut sebagai darah biru, keturunan ningrat, atau orang itu dari dulu sudah kaya, jadi orang berada. Dan yang satu yang saya lihat sebagai tambahan adalah biasanya di tempat saya itu, kalau anak perempuan itu punya pendidikan tinggi, semakin tinggi pendidikannya maka semakin tinggi harga yang harus dibayarkan. Itu jadi hitungan, masuk dalam hitungan. Sehingga ini menjadikan bahwa belajar tentang nilai dan harga itu tidak seperti yang saya katakan di awal tadi, tapi sesuatu yang salah, yang kita bisa lihat dan kita mengerti. Bahkan yang lebih parahnya lagi, Bapak Ibu Saudara, adalah bahwa kadang bayar mahal atau bayar belis itu, atau bawa uang panai itu, bawa seserahan itu, menjadi ajang dari salah satu keluarga untuk menjadikan itu sebagai cara bagaimana dia mendapatkan keuntungan. Wah, ini kesempatan ini. Ya, orang kaya, orang berada. Nah, dia harus bayar ini dengan keluarga ini. Bahkan yang lebih parahnya lagi, Bapak Ibu Saudara, mungkin Bapak Ibu Saudara temukan, dengarkan, bahkan mungkin menyaksikan, adalah bahwa ketika kegiatan dan acara seperti itu sudah terjadi, sudah bayar belis semuanya ini mahal-mahal, uang panai ini mahal-mahal,
itu menjadikan dia untuk menjadi patokan untuk dapat menguasai. Biasanya dia perempuan. Sehingga ketika dia mau pukul kah, dia mau tendang kah, atau dia mau ceraikan kah, tidak ada yang bisa marah. Ini sudah dibayar lunas ini, mahal lagi. Kalau saya buat apa saja, tidak ada yang boleh marah. Saya sudah beli dia. Persepsi yang negatif yang demikianlah yang kadang terjadi dalam kehidupan yang kita saksikan di sekitar kita. Tetapi apa yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu Saudara, bukanlah hal yang demikian, bicara tentang nilai, bicara tentang harga ini. Klik. Kita kembali kepada Nats. Bisa klik. Maju. Oke. Di dalam slide berikutnya, di sana Bapak Ibu Saudara, ada pertanyaan di sana. Yang dikatakan di sana adalah apa yang menggerakkan Yesus mau menolong dan melepaskan orang yang kerasukan ini? Tidak terlalu jelas. Saya bacakan, apa yang menggerakkan Yesus mau menolong dan melepaskan orang yang kerasukan ini? Tadi kita sudah baca bagiannya Bapak Ibu Saudara. Kalau kita bayangkan dan bandingkan Bapak Ibu Saudara, dari sekian banyak orang yang ada di kota Gerasa itu, Tuhan memilih memulai dari satu orang ini. Bahkan kita ketahui dari teks bacaan bahwa hanya orang ini yang mendapatkan anugerah mujizat daripada Tuhan di antara sekian banyak orang yang ada di Gerasa ini. Klik selanjutnya. Nah, yang menggerakkan Yesus mau menemui orang yang kerasukan itu, melepaskan dan menolongnya adalah tidak lain dan tidak bukan adalah belas kasihan, Bapak Ibu Saudara. Dalam beberapa peristiwa, kalau Bapak Ibu Saudara baca bagian firman Tuhan, belas kasihan ini menjadi kata yang selalu ada di dalam perjalanan daripada Yesus bersama dengan murid-muridnya. Ketika dia pergi ke kota ini, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ketika dia pergi ke kota ini, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Dan pada peristiwa ini juga, saya berani menyimpulkan bahwa apa yang Tuhan Yesus lakukan kepada orang yang kerasukan ini, orang gila ini, saya dikatakan seperti itu, adalah belas kasihan. Itu yang menggerakkan Yesus. Yesus sangat mengasihi manusia yang berdosa. Dikatakan bahwa tidak ada seorang pun yang tidak berdosa. Semua manusia berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tapi satu hal perlu kita ketahui Bapak Ibu Saudara, bahwa Yesus sangat mengasihi engkau. Makanya dibilang dalam Yohanes 3 ayat 16 itu, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus sangat mengasihi saya dan Bapak Ibu Saudara. Apapun keadaan kita, apapun keberadaan kita, perlu kita ketahui bersama Bapak Ibu Saudara, bahwa kita ditebus dengan harga yang sama, Pak. Kita ditebus dengan darah yang sama. Harganya saya dengan Om Peter sama di hadapan Tuhan. Dia bayarkan dengan darahnya, dengan nyawanya sendiri. Darah bicara tentang nyawa. Kalau tidak ada darah, mati.
yang Tuhan Yesus lakukan. Betapa besar kasih Tuhan bagi setiap kita. Makanya satu jiwa bagi Yesus itu sangat berharga. Bulan depan itu bulan misi, jadi saya mendahului menyampaikan sedikit menyinggung tentang misi. Nah, kalau di beberapa tempat yang saya saksikan, biasanya waktu dulu saya kuliah, ketika liburan itu kami senang bermisi. Jadi memang diwajibkan untuk setiap mahasiswa itu secara khusus tingkatan atas untuk bermisi. Selain memperkenalkan akan kampus di mana kami menjalani pendidikan, juga ini mencari jiwa. Nah, salah satu metode yang dipakai itu adalah bukan hanya kami sebagai mahasiswa, tapi banyak juga hamba-hamba Tuhan atau penginjil-penginjil lain memakai bahwa cara untuk mencari jiwa itu adalah dengan mendatangi sebuah tempat, tanya, di sini ada orang sakit tidak? Di sini ada orang kerasukan tidak? Biasanya gitu, ada orang yang sakit sudah lama, bahkan sampai sudah mau mati. Ada orang yang sakit yang sampai stadium akhir sudah mau meninggal. Biasanya orang-orang seperti ini yang jadi sasaran. Dan benar saja, kuasa Tuhan bekerja. Saya melihat bagaimana mujizat-mujizat Tuhan itu terjadi. Menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana Tuhan berkarya. Ini menjadi salah satu yang menjadi bahagian daripada setiap mereka. Dan bagi Yesus satu jiwa itu sangat berharga. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19 firman Tuhan katakan di sana begini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Tuhan Yesus membeli kita. Seperti begini Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara biasa dengan jual beli, nanti barang itu bisa berpindah tangan. Contohnya, nanti barang itu bisa berpindah tangan kalau terjadi kesepakatan harga toh. Kalau Bapak Ibu Saudara jual seumpama 500.000, saya mau belinya 200.000, berarti tidak ada kesepakatan, tidak jadi berpindah tangan barang yang saya mau beli itu. Tetapi kalau harganya deal, maka itu berpindah tangan. Nah, itu yang terjadi dengan hidup kita. Tapi Yesus membayarkan nilai hidup kita, jiwa kita itu dikatakan bukan dengan barang yang fana, bukan dengan emas dan perak, tetapi dengan darah yang mahal. Ini darahnya Tuhan, darahnya Allah, yang tidak bernoda dan tidak bercacat. Dikatakan Tuhan memberikan nyawanya untuk menyelamatkan kita semua, Bapak Ibu Saudara. Tadi saya katakan bahwa di antara sekian banyak orang yang ada di Girasa ini, hanya satu orang ini, dan itu pun orang gila, yang mendapatkan akan anugerah keselamatan yang pertama tentunya di antara sekian banyak orang di Girasa. Hanya satu orang ini. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Kenapa cuma hanya satu orang ini? Kalau kita lihat di ayat 34 sampai 36 pada pembacaan kitab Lukas pasal 8 itu dikatakan di sana begini Bapak Ibu Saudara. Setelah penjaga-penjaga babi itu melihat apa yang telah terjadi, mereka lari menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Dan keluarlah orang-orang untuk melihat apa yang telah terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan mereka menjumpai orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu duduk di kaki Yesus. Ia telah berpakaian dan sudah waras. Maka takutlah mereka.
Itu yang pertama. Ayat 36. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu memberitahukan kepada mereka bagaimana orang yang dirasuk setan itu telah diselamatkan. Lalu seluruh penduduk daerah Gerasa meminta kepada Yesus supaya ia meninggalkan mereka, sebab mereka sangat ketakutan. Maka naiklah ia ke dalam perahu lalu berlayar kembali. Normalnya Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat bagaimana Tuhan bekerja dan berkarya, biasanya orang akan berbondong-bondong datang untuk disembuhkan, untuk diselamatkan, untuk mengalami akan segala kegagalan dan hal-hal yang buruk dalam kehidupannya diubah. Normalnya seperti itu. Tetapi yang kita saksikan dan lihat di antara orang-orang Gerasa ini, justru ketika para penjaga-penjaga ini menceritakan bagaimana Tuhan melepaskan orang yang kerasukan setan ini, orang gila ini, justru mereka menjadi responnya justru sebaliknya. Mereka menjadi takut. Mereka menjadi sangat takut. Nah, apa yang membuat mereka menjadi takut, menjadi sangat takut, Bapak Ibu Saudara? Ada kemungkinan besar bahwa orang-orang yang di Gerasa ini kemungkinan besar pekerjaannya adalah beternak babi. Nanti kita lihat dan kita saksikan ada apa dengan babi ini, kenapa dengan babi ini. Tetapi itu satu kemungkinan. Itu menandakan dan itu memperlihatkan kepada kita Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa orang-orang yang ada di Gerasa ini lebih mementingkan hal-hal duniawi daripada hal-hal surgawi. Ketika kita lebih mementingkan hal-hal yang berkaitan dengan duniawi, maka tentu tidak ada tempat bagi hal-hal surgawi dalam kehidupan kita. Ini yang terjadi dengan orang Gerasa, sehingga yang mengalami satu-satunya orang mengalami mujizat Tuhan hanya orang ini. Slide selanjutnya. Bagi Tuhan, apapun akan dilakukannya demi menyelamatkan satu jiwa sekalipun. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Betul Bapak Ibu Saudara. Apa buktinya? Ini yang jadi pertanyaan. Nah, kalau kita lihat dalam ayat 30 sampai 32 pasal 8 tadi pembacaan kita Bapak Ibu Saudara, saya akan memperlihatkan kepada kita bukti bahwa satu jiwa sekalipun itu sangat berharga bagi Tuhan. 32 ayat 32 firman Tuhan berbunyi demikian. Dan Yesus bertanya kepadanya, "Siapakah namamu?" Jawabnya, "Legion," karena ia kerasukan banyak setan. Lalu setan-setan itu memohon kepada Yesus supaya ia jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut. Adalah di sana sejumlah besar babi sedang mencari makan di lereng gunung. Lalu setan-setan itu meminta kepada Yesus supaya ia memperkenankan mereka memasuki babi-babi itu. Yesus mengabulkan permintaan mereka. Apa buktinya bahwa walaupun cuma satu jiwa, Tuhan pasti akan datang untuk menyelamatkannya? Karena apa? Karena kita sangat berharga. Kalau lihat pada bagian ini Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara Alkitab yang manual seperti ini, itu di atasnya pada bagian perikopnya, judul perikopnya itu selalu ada dikasih dalam tanda kurung bahwa itu menandakan bahwa bagian ayat itu sama ceritanya pada bagian kitab atau Injil-Injil yang lain. Nah, kalau lihat pada Injil Markus pasal 5 ayat 13, itu menceritakan juga tentang orang yang di Gerasa ini, yang kerasukan ini. Dan secara khusus saya ingin membahas tentang jumlah daripada babi. Di sana disebutkan bahwa ada sekitar kurang lebih, Injil Markus pasal 5 ayat 13 ya, kurang lebih 2000 ekor. Ada 2000 ekor kurang lebih babi yang ada di sana. Nah, bagaimana
bisa babi ini menjadi bukti bahwa Yesus sangat mengasihi sekalipun itu hanya satu jiwa, bahkan sekalipun itu hanya jiwa seorang yang kerasukan dan gila ini. Nah, legion itu adalah suatu subdivisi. Saya mencarinya di kamus. Legion itu subdivisi dari angkatan perang Romawi, Bapak Ibu Saudara. Dan jumlah orang di dalam yang namanya legion ini pada masa Romawi itu ada sekitar diperkirakan 6.000 orang. Itu sudah termasuk prajurit atau yang disebut dengan infanteri dan juga pasukan berkuda atau kavaleri. Jumlahnya sekitar 6.000. Apa hubungannya dengan bagian ini? Tadi ketika Tuhan Yesus mengusir setan, yang ada di dalam satu orang di Gerasa ini dia sebut namanya siapa? Legion. Diasumsikan saja. Saya tidak berkata bahwa memang ada 6.000, tapi yang jelas jumlahnya banyak yang ada yang merasuki orang ini. Bahkan sampai dikatakan di ayat-ayat awal itu bahwa dia telanjang, tinggal di pekuburan, tidak lagi tinggal di rumah. Itu menandakan bahwa membuat dia jadi gila itu karena mungkin saya berpikiran satu atau dua setan perintahkan, lari kamu. Satu perintahkan pukul kamu, pukul dirimu, maksudnya begitu. Satu perintahkan adalah jungkir balik. Itu yang buat orang jadi stres. Saking banyaknya setan yang ada di dalam dirinya. Kalau diasumsikan bahwa legion dengan jumlah 6.000 itu ada di dalam diri satu orang itu, betapa tersiksanya orang ini, Bapak Ibu Saudara. Dan itu pasti dia tidak akan bisa melepaskan dirinya. Dan pekerjaan itu, setan itu selalu apa? Mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tinggal tunggu waktu saja. Kalau Tuhan tidak bertemu dengan orang ini, pasti dia akan binasa. Dia akan mati. Tapi ceritanya berbeda kali ini. Tuhan datang dan menyelamatkan dia. Nah, dari 6.000, kalau betul diasumsikan 6.000 setan yang ada di dalam diri orang ini, Bapak Ibu Saudara, ada babi sekitar kurang lebih 2.000. Nah, diasumsikan saja satu babi itu berapa setan yang bisa masuk. Kalau dibagi rata ini, sekitar 3 lah. Nah, 3. 2.000 babi. Bukti bahwa Yesus sangat mengasihi satu jiwa itu, Bapak Ibu Saudara, adalah dari hal ini, Bapak Ibu Saudara, bahwa ketika Tuhan mengusir setan itu, dia lebih mementingkan satu jiwa ini dibanding dengan 2.000 babi itu. Dikatakan bahwa babi itu akhirnya jatuh, masuk ke air dan mati. Ini suatu bukti bahwa Tuhan lebih mengasihi satu jiwa. Setiap orang berharga di mata Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya sangat berharga bagi Tuhan. Kalau Bapak, Ibu, Saudara selalu dituduh dengan perasaan, bahkan dikatakan dari kecil mungkin hal-hal yang negatif tentang engkau, saya cuma ingin mau katakan bahwa engkau berharga di mata Tuhan. Tuhan sangat mengasihi engkau. Peristiwa ini sangat dan sungguh membuktikan bahwa kasih Yesus, belas kasihan Yesus, cinta Yesus itu sangat besar bagi kita. Rela-rela yang datang hanya untuk bertemu dengan satu orang. Satu orang ini gila lagi dan melepaskannya. Lebih baik 2.000 babi itu mati daripada satu orang gila ini binasa. Itu yang Tuhan lakukan. Bukan hanya bagi orang ini, tetapi bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara. Kita sangat berharga di mata Tuhan. Slide selanjutnya. Nah, ketika kita menyadari apa yang telah Tuhan Yesus lakukan bagi kita, pertanyaan selanjutnya adalah apa yang harus kita lakukan? Kalau kita mengacu pada teks tadi di ayat 39 secara khusus,
ketika Tuhan telah menyelamatkan dan membebaskan daripada orang yang kerasukan setan di Gerasa ini. Di ayat 39 dikatakan begini, pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu. Orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Ini juga yang Tuhan mau dalam kehidupan setiap kita, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita mengalami anugerah Tuhan, ketika kita mengalami keselamatan, pertolongan daripada Tuhan, Tuhan mau kita berbagi dengan orang lain, supaya orang lain pun mengalami akan kasih Tuhan melalui kita. Ini yang Tuhan mau dan kehendak. Yang kedua saya ambil dari 1 Korintus 6 ayat 20. Dikatakan di sana dalam 1 Korintus 6 ayat 20, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Hal selanjutnya yang kita bisa lakukan dengan anugerah, pertolongan dan keselamatan yang telah kita terima dari Tuhan. Tuhan mau kita memuliakan Dia dengan tubuh kita. Kalau dalam Roma 12 ayat 1 dikatakan di sana, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Firman Tuhan katakan demikian. Nah, apa kaitannya, apa hubungannya dengan bagian ini? Bahwa Tuhan mau, yang Tuhan sangat inginkan adalah diri kita. Ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan tidak terlalu menginginkan yang di luar daripada diri kita. Apapun itu, Tuhan cuma mau diri kita. Makanya Tuhan sangat senang ketika kita intim dan dekat dengan Dia. Ada persekutuan pribadi dengan Dia. Karena yang Tuhan paling mau adalah dirimu. Bersekutu, bercakap, ngobrol dengan Dia. Ini yang paling Tuhan mau. Muliakan Tuhan dengan dirimu. Kalau muliakan Tuhan dengan hartamu tidak salah juga, dengan apa yang kita punya. Karena itu pun Tuhan ajarkan juga kepada kita. Tetapi yang lebih lagi daripada itu adalah bawa diri kita untuk berjumpa dengan Dia. Bawa diri kita untuk bersekutu dengan Dia. Nah, inilah yang bisa kita lakukan, Bapak Ibu Saudara. Nah, ini masih banyak kan. Saya ambil 2 bagian ini untuk memberikan kita pertolongan bagi setiap kita untuk mengetahui bahwa kasih karunia Tuhan, cinta Tuhan antara saya dengan Bapak Ibu Saudara sama. Orang yang tidak percaya dengan percaya sama. Cintanya sama. Cuma mereka belum sampai kepada kesadaran tentang keselamatan di dalam Yesus. Kita sebagai orang yang telah menyadari dan mengetahui keselamatan itu, mari kita melakukan apa yang perlu kita lakukan. Sebagai akhir, Bapak Ibu Saudara, saya akan membuat sebuah ilustrasi. Ya, ini sengaja saya siapkan. Ya, di sini saya punya uang 1 lembar. Nah, ini mata uang yang paling besar. Tadi yang mau pakai mata uang dolar, tapi tidak punya. Nah, mata uang paling besar 100.000, ya 100 dolar. Nah, saya tidak punya. Nah, ini mata uang paling besar. Nah, yaitu karena 100.000. Saya ingin memperlihatkan kepada kita bahwa nilai kita dan harga kita di mata Tuhan itu sangat besar, Bapak Ibu Saudara. Mungkin Bapak Ibu Saudara sering menyaksikan ilustrasi ini, tapi saya ingin mengingatkan kita bahwa betapa berharganya kita di mata Tuhan. Ini nilainya berapa, Bapak Ibu Saudara? 100.000 kan? Ketika uang ini saya kucek begini sampai jadi begini, apakah nilainya berubah? Tidak, kan? Itu sudah dikucek. Ketika uang ini saya injak sampai kotor, sampai pendek dia, apakah nilainya berubah? Tidak juga, kan?
Dan ketika uang ini, umpama di sini ada selokan, terus saya buang uang ini dalam selokan, jadi kotor dia. Apakah nilainya berubah? Tidak tahu. Meskipun dikucek, diinjak, kotor, itulah gambaran diri kita. Tapi saya mau katakan bahwa nilai kita di hadapan Tuhan itu tetap sama. Tuhan tahu betapa berharganya kita. Iblis juga tahu betapa berharganya kita. Tetapi yang tidak tahu bahwa betapa berharganya diri kita itu adalah diri kita sendiri. Sehingga kita berbuat sembarangan dengan hidup kita. Ini suatu bukti bahwa nilai kita tetap sama di mata Tuhan. Hanya dosa yang telah mengaburkan akan pemikiran kita dan juga pemahaman kita bahwa betapa berharganya kita di mata Tuhan. Ketika saya buang uang ini, Bapak Ibu Saudara, yang sudah kotor, pucet, diinjak ini, apakah masih ada orang yang mau ambil? Masih ada. Kalau saya buang tinggalkan, tidak ambil ini, pasti ada yang ambil ini. Aleway saya ambil kembali dulu. Kotor, Bapak Ibu Saudara, di belakang. diinjak, dipucet, pasti ada orang yang akan ambil. Kalau Bapak Ibu Saudara tidak bawa dirimu kepada Tuhan, maka yang akan mengambil engkau pihak yang satu, bukan pihak Tuhan. Ini yang terjadi pada setiap kita. Oleh karena itu, perlu kita kembali kepada kesadaran bahwa kita sangat berharga di mata Tuhan. Amin. Kamu berharga di mata Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Allah di dalam nama Yesus. Terima kasih atas segala anugerah-Mu bagi kami. Terima kasih buat pemberitaan pada pagi hari ini. Roh Kuduslah yang menolong, memimpin dan memampukan setiap kami untuk boleh mengenal akan kasih Tuhan yang sungguh sangat besar dan dahsyat dalam kehidupan kami. Dan tolong kami ya Tuhan untuk terus menyadari akan hal itu dan mampukan kami untuk melakukan apa yang harus kami lakukan sehingga kami terus boleh mempermuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.